Halo adik-adik, halo papa mama, selamat beribadah lagi, selamat berjumpa lagi. Sekarang saatnya kita mau beribadah, memuji Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Pagi hari ini kami senang sekali Tuhan Yesus kalau kami boleh berkumpul lagi, bertemu kembali meskipun lewat online Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus juga hadir bersama kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan. Ayo, siap menari dan menyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan bersama, disenyum kanan kiri. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Iha. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Iha. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Iha. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Iha. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Nah, kita mau seperti Raja Daud memuji Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita memuji nama-Mu. Sekarang kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah dan kami siap menjadi tanah hati yang baik untuk menjadi tempat
tumbuhnya firman-Mu dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Minggu yang lalu Kak Yuva sudah bercerita firman Tuhan, yaitu tentang ikan-ikan. Ikan-ikan yang hidup di dalam air diciptakan pada hari yang ke-5, ya. Waktu itu Kak Yuva sudah nyampaikan, ya, ada macam-macam ikan. Ada ikan lohan, ikan gurami, ikan lele, ikan mas koki, ikan cupang, bahkan ada ikan yang ganas buas, ikan arwana. Haleluya, spesialnya adalah yang Kak Yuva sampaikan mengenai ikan raksasa, di mana ikan itu dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Dengan cara apa? Menelan Yunus yang bandel, Yunus yang tidak dengar-dengaran. Nah, ikan raksasa itu dia mau dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama, ya, nanti mendengar cerita firman Tuhan tentang ikan. Tapi ikan yang sekarang mau kita dengar adalah ikan ajaib. Puji Tuhan, ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita renungkan bersama, yuk perhatikan barang-barang berikut ini. Kalian pasti sudah sering lihat, bahkan di rumah ada. Ya. Yuk, ini apa? Sepeda motor. Ya, ada juga sepeda gayung. Mungkin mobil. Ya, ada kompor, sendok kayu, piring, kain lap, dan juga masih banyak lagi macam-macam barang yang sering kita jumpai di rumah. Nah, barang-barang itu tidak ada artinya kalau tidak kita gunakan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya, ya, ada yang tahu ini apa? Yo, ini loh. Uang logam. Enak enggak uang ini? Hah? Enak? Ya enggak, coba kalau enak dimakan, gitu. Enggak enak. Akan menjadi enak kalau uang logam itu kita pakai belanja. Belanjaannya kita makan, ya enak. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Mungkin ada tanya, loh, terus mana ikannya yang ajaib? Ya, judulnya hari ini adalah ikan yang ajaib. Wadah. Yuk, lanjut, ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya menjelang dia diserahkan, ya, untuk disalib, Tuhan Yesus ini bernubuat bahwa dia akan menderita sengsara, akan dibenci, dan lain-lainnya. Nah, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di kota Kapernaum, ya, Yesus akan masuk rumah ibadah. Nah, kemudian ketika mau masuk rumah ibadah ini, ya, ayatnya kita baca dah, ya, Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Tapi kita baca nanti, ya, di ayat yang ke-27 saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, terus, nah ini tambahan, ya, kayaknya begitu, ya. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ya. Nah, maksudnya gini,
Jadi pada waktu itu ada aturannya. Kalau orang mau ke rumah Allah, ke bait Allah, ke gereja, harus bayar 2 dirham. Untuk apa uang itu? Untuk penebus hutang nyawa, supaya selamat. Jadi harus bayar. Nah, Yesus juga tidak mau menjadi gunjingan, menjadi cemoohan. Yesus itu loh katanya anak Allah. Dia mau masuk rumah Allah, mau masuk gereja tidak bayar. Apaan itu? Nah, Yesus, ya, ketika pemungut bea ini tanya kepada Petrus, Yesus tahu, tapi Yesus tidak berkata apa-apa. Setelah itu kemudian mereka masuk ke rumah Allah. Tetapi Yesus berjalan mendahului Petrus. Petrus, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Wajiban kita juga. Saya juga tidak mau menjadi batu sandungan, cemoohan yang lain-lain. Yuk sekarang kita baca ayat yang ke-27. Ya. Matius 17 ayat yang ke-27. Ya, ini Yesus yang berkata, "Tetapi supaya jangan kita menjadi sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, apa yang dilakukan Petrus? Baik Tuhan. Kemudian Petrus pergi ke danau. Ngapain? Mancing. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Petrus dengar-dengaran. Dia benar-benar lakukan ya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, dia ke danau. Kemudian mancing. Setelah kail dilempar, dia sudah dimakan itu umpannya di ujungnya, ditarik. Kemudian apa yang terjadi? Deng deng deng, ikannya ditangkap, kemudian mulutnya dibuka, bukan dirobek ya, mulutnya dibuka, di dalamnya ada uang 2 keping 2 dirham. Jadi jumlahnya 4 dirham. Itu cukup untuk membayar bea bait Allah bagi Petrus dan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ikan yang ajaib dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Haleluya. Nah, sekarang Tuhan Yesus memakai ikan untuk membuat mujizat ajaib. Ikan itu mau menjadi ikan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, minggu lalu Kak Iva nyampaikan ya, ikan yang besar, ikan raksasa itu juga mau taat dipakai oleh Tuhan untuk menelan Yunus, kemudian dimuntahkan ya, karena Yunus bandel. Nah, untuk sekarang Petrus tidak bandel. Petrus lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus mau dengar-dengaran. Sehingga ketika mancing, di mulut ikannya benar ada uang. Ya, pokok permasalahannya adalah ikan ajaib itu mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Di dalam mulutnya ada uang logam. Ya, jadi Tuhan Yesus juga mau pakai kita semua untuk memuliakan namanya. Jangan ada yang bandel ya, jangan ada yang nolak. Tuhan mau pakai kita semuanya. Sungguh luar biasa kalau hidup kita mau dipakai alatnya oleh Tuhan. Siapa kita? Ya, kita manusia berdosa, tapi Tuhan mau pakai kita. Sama seperti uang logam tadi. Kalau uang logam kita makan ya enggak enak. Ya, harus kita pakai belanja. Kita makan belanjaannya ya baru enak. Sendok ya yang dipakai mama di rumah. Kalau enggak dipakai mama untuk masak, ya enggak ada artinya, enggak ada harganya. Sendok itu ya tetap aja sendok ya. Mungkin dibuang ya, mungkin jadi sampah. Motor atau mobil, ya rusak kalau didiemi saja ya, enggak ada gunanya. Tapi sering dipakai papa, sering dipakai mama untuk kerja, nyari duit ya. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Kalian juga kalau punya baju bekas ya, baju yang sudah tidak cukup, kesempitan, kalian rapikan. Kalau didiamkan apa? Lapuk, rusak. Tapi bisa dibagikan kepada orang
lain. Ya, semuanya menjadi alat yang berguna kan? Ya, betul. Nah, hidup kita juga tidak sia-sia, melainkan dapat menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan adalah untuk setiap kita. Tidak ada pilihan. Semua yang mau, Tuhan juga mau pakai. Maukah kalian semua jadi alat bagi Tuhan? Itu pertanyaan saya. Ya. Terus caranya bagaimana, Om? Ya. Simple, gampang. Asal kalian mau, buka hati, aku mau dipakai Tuhan menjadi alatmu. Contoh, ya. Mungkin kalian bisa masak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian bisa bernyanyi, nyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Bahkan kalian dapat giliran, ya, untuk menjadi singer, menyanyi yang baik, menyanyi yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang bisa berpuisi, baca puisi yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Semua mau Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Tidak ada seorang pun yang tidak mau Tuhan pakai. Mulai dari kelas kecil, kalian bisa nyanyi-nyanyi. Pratengah, kelas tengah, dan kelas besar yang sudah paling gede. Tuhan mau pakai kita semuanya. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Setiap kami Tuhan, dari kami yang paling kecil, dari bayi-bayi sampai dengan kami yang sudah tunas remaja Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan itu kami pakai, kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu ini boleh kami simpan di hati kami dan kami melakukannya. Segala kepujian, segala hormat hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sebagai akhir kebaktian kami pagi hari ini kami berdoa. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Sisa-sisa waktu kami menuju kepada bebasnya pandemi corona ini. Tuhan tolong, biarlah hangatnya kasih-Mu Tuhan dalam kuasa Roh Kudus mengikat kami satu dengan yang lain, sehingga kami Tuhan boleh saling mendoakan. Satu saat kelak Tuhan, kalau kami boleh kebaktian di gereja, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, berkati kakak kami, adik kami, papa mama kami, dan juga pembantu-pembantu kami. Semuanya Tuhan tanpa terkecuali, berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.